Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Badan TV di rumah dan juga para penonton di studio hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat? Semangat ya. Senang sekali tentunya pemirsa pada kesempatan kali ini saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas persoalan pendidikan yang tentunya sampai dengan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah besar di Provinsi Banten pada jenjang menengah atas tentunya, di mana transisi dari SMP ke SMA atau SMK ini masih menyisakan berbagai persoalan. Dari data terbaru, angka putus sekolah di tingkat SMA SMK ini masih berada di kisaran 19,78% hingga awal tahun ini di tahun 2026. Ini menjadi sinyal kuat bahwa akses dan daya tampung pendidikan masih belum optimal. Tanya itu pemirsa, rata-rata lama sekolah di Banten ini juga masih berada di angka 9,8 tahun, yang artinya secara umum masyarakat Banten hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 3 SMP saja. Kondisi ini semakin ironi dengan data sekitar 67% penduduk Banten masih berpendidikan di bawah SMA dan hanya 9% yang berhasil menembus jenjang perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana kemudian strategi pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 13 tahun dan sejauh mana pemerintah menjawab tantangan masa depan pendidikan Banten. Sudah hadir di samping saya anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten Bapak Hasbi Sidik. Assalamualaikum Pak Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Dan pemirsa di tengah-tengah kita juga sudah hadir Pak Haryanto Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Masih semangat Pak ya? Ya, masih semangat Pak? semangat. Menjelang SPMB ini Pak ya. Dan pemirsa, di ujung sebelah kanan saya ini sudah hadir Pak Cecep Abdul Hakim, Tokoh Masyarakat Banten. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Senang sekali ini bisa bersua kembali. Ya. Dan pemirsa, kita mungkin akan buka dari Pak Hasbi terlebih dahulu. Pak Hasbi. Nah ini kalau misalkan kita bicara tema soal pendidikan di Banten, saya ingin melihat pandangan Pak Hasbi. Ini bagaimana gambaran umum pendidikan di Banten saat ini Pak? Ya, terima kasih Kiki atas pertanyaannya. Saya kira kalau melihat posisi sekarang di pendidikan di Provinsi Banten, kita harus mengakui kalaupun itu masih ada kekurangan, tetapi kita melihat hari ini kan sudah ada program dari Pak Gubernur yang cukup baik saya kira. Diawali dengan program atau janji politik beliau dan dituangkan dalam RPJM itu namanya Banten Cerdas. Artinya bagaimana pemerintah provinsi hadir untuk masyarakat Provinsi Banten ini agar mendapat akses pendidikan. Nah, dituangkan kembali sekarang dengan program unggulannya dengan sekolah gratis untuk SMK dan sederajat. Termasuk juga insya Allah nanti ditanya ke Pak Kabid tentang sekarang akan ada madrasah aliyah swasta yang gratis. Saya kira di samping memang masih perlu banyak perbaikan, hari ini melihat Provinsi Banten sudah ada kemajuan yang menurut saya sudah luar biasa dengan digratiskannya sekolah-sekolah swasta sebagai bentuk bagaimana untuk mengejar tadi keterketinggalan yang lama sekolah itu kan ya, yang seperti yang disebutkan tadi. Karena ini juga punya maksud dan tujuan saya kira untuk bagaimana masyarakat Provinsi Banten khususnya itu tidak terjadi putus sekolah, sehingga dengan diharapkan ada program yang namanya sekolah gratis ini pemerintah provinsi memberikan akses yang seluas-luasnya agar masyarakat ini di Provinsi Banten ini bisa bersekolah lanjut dari dari sanawiyah atau dari SMP untuk bisa melanjutkan kepada SMA atau SMK atau SKH sesuai dengan jenjang kewenangan di Provinsi Banten. Jadi saya melihat Ki ini memang sudah ada kemajuan, tapi harus diakui juga mungkin masih ada hal-hal yang kekurangan. Itu kan sebagai lumrah sebuah provinsi baru lah. Memang Banten ini sudah 20 tahun ke atas, tetapi ini saya kira untuk menyelesaikan pendidikan ini kan tidak semudah membalikkan tangan, karena juga banyak hal-hal yang harus disinergikan dengan seluruh stakeholder yang ada.
Tetapi kembali lagi, saya kira Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur sudah mencanangkan bahwa masyarakat Provinsi Banten sekarang harus mempunyai aksesibilitas yang luar biasa tentang pendidikan dengan dicanangkannya program sekolah gratis ini yang menurut informasi nanti disempurnakan oleh Didik ini kan sudah cukup luar biasa menyasar hampir 60 ribuan lah, dan sekarang kemarin itu kalau tidak salah hampir 800 sekolah itu yang sudah mempunyai kerjasama dengan pemerintah Provinsi Banten. Artinya kalau 60.000 orang kurang lebih ini bisa mengakses pendidikan, saya kira apa yang Anda sampaikan tentang misalnya lama sekolah di anak-anak Provinsi Banten ini saya kira akan meningkat. Baik, ini semakin menarik, mungkin kita akan bergeser ke Pak Heri. Pak Heri, terkait dengan pendidikan di Banten sendiri, tadi kita tadi sempat saya sampaikan juga 9,8 tahun angka rata-rata pendidikan di Banten sendiri ini menyisakan pertanyaan apa kemudian yang menjadi penyebab gitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, dan gambaran untuk pendidikan di Banten ini seperti apa gitu. Ya, baik, terima kasih. Ya, memang faktornya disebutkan ya tidak sedikit juga, tidak banyak juga ya, lebih dari beberapa faktor ya. Memang salah satunya dari sisi faktor ekonomi jelas ya Pak. Jadi bicara angka putus sekolah itu masuk ke ada dua kategori. Yang pertama memang tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, misalkan karena kami di provinsi kewenangan kami ini meliputi SMA, SMK dengan SKH. Nah, salah satunya adalah kategori yang tidak melanjutkan dari SMP ke SMA atau SMK. Dan yang kedua memang yang sudah aktif masuk pendidikan atau bersekolah tapi putus di tengah jalan. Ini salah satunya, yang pertama itu faktor ekonomi ya jelas. Kemudian yang kedua faktor, saya pikir faktor akses ya, akses juga pemerataan. Memang perlu kita akui memang kaitan pemerataan ini masih ada disparitas antara wilayah, kaitan sebaran sekolah terutama di pelosok antara wilayah utara dengan selatan memang masih ada disparitas begitu. Nah, itu salah satu hambatan juga untuk akses bagaimana mendekatkan pelayanan antara siswa dengan sekolah yang dituju. Kemudian faktor lainnya faktor ekonomi, kemudian tadi faktor geografis juga ya. Dan faktor sosial mungkin salah satunya ya, tidak bisa kita pungkiri juga itu berpengaruh atau berkontribusi terhadap tadi angka putus sekolah. Misalkan itu mungkin masuk kategorinya ke kultur ya, karena ada beberapa mungkin beberapa masyarakat yang masih berpersepsi mendingan kerja aja gitu kan daripada bersekolah melanjutkan, kan ujung-ujungnya kerja. Mungkin ada beberapa yang memang masih punya paradigma atau pemikiran seperti itu. Nah, dari kombinasi faktor-faktor itu saat itu berkontribusi terhadap angka putus sekolah atau memang APK ya, angka partisipasi murni ya untuk pendidikan SMA SMK di Provinsi Banten. Baik, ini mungkin kita bergeser ke Pak Cecep. Pak Cecep, kalau misalkan kita tadi melihat beberapa aspek, ada aspek ekonomi, bahkan hingga sosial. Nah, kalau misalkan dari pandangan Pak Cecep sendiri, ini apa yang kemudian menjadi penyebab atau alasan anak-anak di Banten ini dia jadi putus sekolah gitu, atau tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Terima kasih Mas Diki. Jadi yang pertama, memang dari sisi masyarakat, terutama kalau kita kaji secara ilmiah, faktor-faktor ini di sini kan bukan kebetulan karena narasumbernya dari eksekutif dan legislatif. Pembahasannya akan lebih komprehensif gitu. Yang pertama adalah faktor sosial tadi yang disebutkan oleh dari Dinas Pendidikan, yang kedua adalah faktor ekonomi, yang ketiga adalah faktor budaya, dan faktor-faktor lain yang misalkan tidak dominan. Kalau faktor sosial ini kan ranahnya sebenarnya di dinas-dinas lain kan. Banyak masyarakat itu menganggap karena ketidakpercayaan, terutama informasi yang di daerah-daerah tadi disparitas yang pemerataannya kurang baik dan informasi juga tidak menembus ke sana, ketidakpercayaan terhadap hasil pendidikan. Itu faktor sosial. Jadi
banyak masyarakat sekolah dianggapnya hanya asas formal, tidak mengedepankan kompetensi. Itu kalau dari sisi sosial. Dan di lingkungannya pun komunitas-komunitas masyarakat tertentu juga karena ekosistemnya itu juga berpengaruh. Karena sosial, hubungan sosial dengan yang lain saling getok tular. Biasanya kalau anak-anaknya tidak sekolah, itu akan ke bawah tidak sekolah juga. Ya, kalau anak-anaknya terpengaruh oleh kehidupan sosial di sebuah daerah tertentu, juga itu juga akan berdampak. Karena masyarakat ini masih belum percaya terhadap kualitas pendidikan, terutama di aspek sosial. Yang kedua, aspek ekonomi. Kenapa aspek ekonomi itu juga mendorong angka putus sekolah? Karena anak ini dijadikan tulang punggung bagi keluarga. Walaupun sekolah itu gratis, kita tidak pernah berpikir bahwa biaya sekolah itu sekarang gratis dan murah. Tetapi di lapangan, masyarakat itu kesulitan secara ekonomi. Baik. Akhirnya ketika punya anak, ya daripada sekolah, lebih baik bekerja. Itu yang ketiga adalah faktor budaya. Faktor budaya juga, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu kan? Karena dipengaruhi oleh kedua faktor tadi, akhirnya ini juga berdampak bagi masyarakat untuk tidak melanjutkan ke sekolah. Nah, dari ketiga faktor itu, mana yang lebih dominan, yang dirasakan oleh masyarakat, terutama yaitu faktor ekonomi, ya kan? Jadi persoalan. Jadi persoalan bahwa masyarakat ini tidak menembus pendidikan itu harus dilihat dari sudut itu. Misalkan infrastruktur, sekolah gratis, sekarang swasta juga mendapatkan bagian dari pemerintah untuk juga menggratiskan, tapi masih ada 9,8% ya, 9,8 tahun. 8 tahun. Ya kan, itu kan sangat berbeda dengan Yogyakarta 11%, terus DKI tetangga kita juga 11%. Jadi dua provinsi itu 11 tahun, mohon maaf. 11 tahun. Baik, ini masih menjadi persoalan. Mungkin kita harus jeda sejenak, Pak Cecep. Ya. Kita akan melanjutkan kembali dan pemirsa kita akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik, di segmen awal tadi kita sudah melihat bagaimana kemudian gambaran pendidikan di Banten dan ini menjadi persoalan juga untuk di Provinsi Banten. Mungkin kita ke Pak Heri. Pak Heri, dari tadi kita di segmen awal kita sebutkan beberapa faktor penyebab angka putus sekolah di Banten. Ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah keterbatasan daya tampung untuk sekolah negeri ini menjadi salah satu penyebab juga nih, dan bagaimana strategi pemerintah terkait dengan rencana sekolah gratis swasta yang tadi sempat disampaikan ini akan menyasar ke madrasah aliyah juga nih Pak, mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik, memang ada pengaruh ya daya tampung kapasitas negeri, karena memang untuk seluruh kecamatan yang ada di provinsi belum seluruhnya ada SMK, SMA. Mohon maaf karena saya kebetulan kabid SMK ya, jadi lebih stressingnya di SMK. Jadi memang belum seluruh kecamatan memiliki sekolah negeri SMA maupun SMK gitu. Memang itu faktanya. Walaupun memang sisi persentasenya sih nggak terlalu banyak. Tapi bagaimanapun itu memang tantangan yang harus kita selesaikan. Tapi kalau memang dibandingkan dengan swasta, walaupun memang secara jumlah entitas kelembagaannya negeri itu sedikit, tapi memang daya tampungnya cukup banyak. Sedangkan swasta itu entitasnya banyak, tapi memang daya tampungnya kalau dibandingkan hampir sebanding sih. Jadi kalau ditanya tadi ada pengaruh, ya jelas ada pengaruhnya ya. Kemudian kaitan dengan sekolah gratis, nah itu salah satu terobosan tadi sampaikan inovasi ya dari Pak Gubernur, program unggulannya. Ya tentu saja sekolah gratis ini sifatnya menguatkan, dihubungkan dengan tadi faktor-faktor tadi penyebab terjadinya angka putus sekolah, itu jelas mengintervensi ya, intervensi
bagaimana menekan faktor-faktor tadi, khususnya tadi faktor Pak nyampaikan Pak Cecep, yang dominan faktor ekonomi itu salah satu hambatan, itu salah satunya yang ditangani oleh program sekolah gratis ini. Kan dengan hadirnya program sekolah gratis ini, bagaimana bisa mengurangi ya beban ekonomi lah keluarga dengan adanya sekolah gratis, jelas itu berdampak terhadap tadi ya menurunkan beban ekonomi. Kemudian hal lainnya jika dihubungkan dengan daya tampung, alhamdulillah dengan adanya program sekolah gratis sekarang daya tampung swasta meningkat, Pak. Nah ini kita bisa secara bicara fakta tahun kemarin, karena ini sudah berjalan 1 tahun 2025 kemarin, antusiasisnya cukup tinggi. Saya monitoring ke beberapa sekolah, memang faktanya ada yang tahun sebelumnya itu kalau penerimaan murid baru itu hanya 2 kelas gitu, 1 kelas. Kemarin ada yang bikin lompatan sampai 8 kelas, Pak, beberapa sekolah. Tapi memang kembali mungkin ke hukum malam ya. Nah, jadi tetap masyarakat itu punya pilihan menilai gitu ya, menganalisa. Jadi walaupun sama-sama gratis, tetap masyarakat punya pilihan gitu. Jadi udah cukup kritis juga, memang di samping ekonomi mungkin mutu juga jadi pertimbangan masyarakat. Nah, kaitan dengan program sekolah gratis tadi, ya jelas itu menguatkan daya tampung negeri kan. Gak mungkin juga semua anak kan pengen bersekolah ditampung di negeri, sementara kan ada keterbatasan ya. Maka hadirlah program sekolah gratis dalam rangka menguatkan atau memperluas daya tampung yang tidak ditampung di negeri. Begitu, Pak. Ini mungkin kita ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, ini menjelang penerimaan siswa murid baru ataupun di kita ada SPMB namanya. Ini kalau menjelang SPMB biasanya itu rawan dengan konflik ataupun ya semacam itu. Nah, kalau Pak Hasbi sendiri memandang seperti apa nih Pak untuk mengawal agar sistem ini lebih transparan dan juga menghindari konflik yang tidak penting sebetulnya? Ya, makasih untuk pertanyaan yang kedua. Saya kira memang SPMB ini kan peralihan dari PPDB. Begitu kan Pak Kabid ya? Dulunya PPDB, sekarang peraturan menteri baru dengan SPMB. Saya melihat begini Ki, ada terobosan baru yang dilakukan oleh Dindik hari ini. Ada tahapan-tahapan, kalau tahun kemarin itu kan langsung saja masuk begitu tuh ya. Sehingga persoalannya banyak, ada kurang inilah, kurang ini. Hari ini, kemarin saya hasil rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, ada tahapan-tahapannya. Hari ini sedang tahapan di SPMB itu adalah pra-SPMB. Memang ada plus minusnya. Satu sisi plusnya, seluruh calon pendaftar itu kan akan kita selesaikan urusannya di awal ini. Data-data administrasinya, rapor dan sebagainya, itu kita selesaikan di sekolah masing-masing. Memang ada sedikit kekurangan, ini juga perlu saya sampaikan. Ini kan memang gurunya masih ngajar, begitu ya. Muridnya masih di sekolah. Ini memang yang daftar orang tuanya, begitu tuh. Ini kan kalau di Cilegon, mungkin Pak Kabid agak ketawa mendengarnya. Di Cilegon itu di sekolah SMA 5 itu jam 3 itu sudah warga masyarakat sudah datang sekolahnya untuk mendaftarkan diri. Padahal Dindik itu cukup luas sampai tanggal 1 bulan Pak Kabid ya. Artinya ini memberikan sebuah gambaran bahwa ada terobosan baru. Di samping setelah SPMB baru ada. Itu juga ada persentasenya. Jadi saya kira di setiap tahun memang tugas kita itu meminimalisir persoalan itu. Dan hari ini memang Dindik provinsi sudah ada terobosan baru. Saya kira ya ini perlu kita lihat bersama nanti apakah banyak laporan ke DPRD gitu tentang ini. Tapi sejauh ini ya mungkin belum terlalu banyak. Gitu. Artinya terobosan ini ya agak berjalan dengan baik ya. Jadi kesimpulannya saya kira memang SPMB itu ya satu program dan itu sudah menjadi keputusan menteri. Dulu domisili, sekarang berarti dulu zonasi, sekarang ada domisili, bedanya dikit-dikit doang begitu ya. Jadi saya melihat ada satu perubahan yang baik lah dan memang kita apresiasi kepada Dindik. Karena Dindik juga hari ini sudah melakukan sosialisasi yang luar biasa. Terakhir mungkin Pak Kabid kemarin dengan Pak Sekda ya, dengan seluruh OPD, tidak saja dengan urusan dengan sekolah, tapi OPD misalnya berkaitan dengan misalnya pertanian, Bapeda, semua Dispora itu diinformasikan bahwa ada
ada terobosan baru tentang SPMB hari ini yang maksudnya bisa memilih persoalan-persoalan. Karena kemarin ada sekolah yang digembok. Di Tangerang itu mungkin Pak Kabin mendengar itu sekolahnya digembok. Warganya, masyarakatnya ngamuk, tidak tertampung. Hari ini ada kebijakan bahwa domisili itu 35%-nya adalah domisili lingkungan sekolah, 15%-nya adalah domisili mungkin kecamatan. Ya, sehingga ini ada walaupun nanti semuanya itu tetap nilai yang diperhatikan, tetapi kesempatannya itu ada. Di kota sesuai dengan keputusannya itu 500 meter. Tetapi untuk Seragon, mungkin Lebak dan itu 1 kilo, itu domisili lingkungan sekolah. Kalau kemarin ya main terobosan saja, begitu ya. Sehingga ada masyarakat yang memang dekat dengan sekolahnya tidak tertampung. Begitu. Sekarang sudah ada itu, saya kira makasih tuh Pak Kabid kemarin tuh rapat menginformasikan kalau jalur-jalur seperti afirmasi dan yang lain saya kira nggak ada perbedaan. Memang di kita hari ini tetap mengacu kepada nilai, tapi ada perbedaan nih saya informasi. Kalau di Jawa Barat hasil kita kunjungan-kunjungan, memang di sana ada nilainya diadu juga dengan dengan teman-temannya ya. Tetap ada tes, tapi di Provinsi Banten saya kira nanti dengan komposisi persentase yang sudah dibuat dalam sistem aturan SPMB itu ya diharapkan hal-hal yang tadi saya kira tidak menjadi persoalan. Sedikit sebelum diganti, karena memang kenapa Pak Kabit sudah ngomong tadi bahwa memang nggak semuanya sekolah di negeri dan itu tidak tertampung. Maka secara otomatis ya Pak Gubernur dengan Pak Wakil ini kan punya pemikiran yang saya kira ya belum banyak lah di provinsi ini, supaya sebenarnya kalau menurut saya sebagai orang awam ya sekolah itu bagaimana kitanya. Memang idealnya kita tentu di negeri begitu ya. Tetapi negeri kan udah pasti ada batasnya, jumlahnya sedikit, 36, rombelnya juga sedikit. Bagaimana kita mau mengentaskan persoalan pendidikan kalau kita punya terobosan? Makanya sekaligus juga pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kalau misalnya anak-anak ibu, bapak sekalian misalnya tidak tertampung nih, ini kan sekarang sudah ada program-program dari pemerintah Provinsi Banten ini sesungguhnya dalam rangka bagaimana kita juga mengentaskan persoalan-persoalan pendidikan ini. Di samping itu juga kita ya pemerintah sebenarnya hadir untuk bagaimana mengurangi beban-beban orang tua dan lain sebagainya. Baik, ini semakin menarik. Nah, mungkin kita akan ke Pak Cecep. Kalau misalkan tadi melihat persoalan-persoalan SPMB ini kan sebelumnya ada PPDB. Ini sudah 1 tahun SPMB dan ini akan kembali di tahun 2026 ini menjelang. Nah, ini menjadi persoalan apa yang kemudian sebetulnya dikhawatirkan oleh masyarakat dan bagaimana kemudian agar masyarakat ini bisa merasa ini transparan, adil sehingga hal-hal yang tidak perlu sebetulnya kayak misalkan protes-protes hingga menyegel sekolah dan lain sebagainya ini tidak terjadi lagi di tahun 2026. Gitu. Baik, Mas Diki, jadi SPMB saat ini kan juga menjadi terobosan baru, apalagi ada pra SPMB seperti yang dijelaskan oleh Pak anggota Dewan tadi. Nah, ini juga harus menjadi kehati-hatian sebenarnya bagi publik. Kenapa demikian? Karena pra SPMB ini akan menjadi data. Bagaimana data ini supaya apakah ini hak publik atau hanya hak dinas pendidikan di provinsi. Kita masyarakat kan sudah pra SPMB. Tentunya di SPMB ini kan ada kuota-kuota. Misalkan kuota domisili yang dibagi dengan lingkungan dan wilayah. Kalau saya baca peraturan dari gubernur tuh, kalau lingkungan itu kan untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang yang wilayah timur itu sekitar 500 meter. Dan yang kedua, untuk untuk lingkungan, kalau untuk Kabupaten Serang, Cilegon, yang di selatan Pandeglang dan Lebak itu 1 kilometer, ya kan? Ini kan nanti akan menjadi persoalan. Apakah yang mendaftar di lingkungan akan digeser ke wilayah? Sedangkan kan wilayah itu dicatat sebagai wilayah bukan hanya kecamatan, tapi kabupaten terdekat. Tentunya karena ini domisili, jarak yang ditempuh. Ketika kita pakai Google Map, itu kan tidak bisa dibohongin. Ketika ada masyarakat
hanya satu RT misalkan. Ya, satu RT, jangan ngomong satu RW. Dan rumahnya hanya geser bloknya sedikit saja, itu kurang dari 500 meter di Tangerang, itu bisa bersaing dengan wilayah. Nah, di sini di pra SPMB saya yakin data itu sudah tersaji. Mana berapa persen yang sudah masuk ke wilayah, afirmasi, pindahan, kan gitu. Nah, ini perlu masyarakat juga mengawasi. Jangan sampai itu menjadi konflik, apalagi ada isu lagi menjual, apalagi ada isu lagi pakai kata belece. Ya kan, kasihan nih masyarakat yang sudah faktor ekonominya juga kurang. Untuk melanjutkan sekolah kan bukan hanya sekolah gratis, tapi biaya untuk memenuhi kegiatan sekolah itu harus dipikirkan. Bagaimana dengan makan, bukan hanya sekedar makan. Masyarakat ini betul-betul di era kesulitan saat ini. Jadi dari legislatif, pra SPMB ini jangan dilihat dari sisi positifnya saja, tapi perlu diawasi. Jangan sampai informasi itu, kan mohon maaf ya, karena saya di masyarakat, biasanya gini, ada nggak sih jatah lagi tuh? Sebelah sini, sebelah situ. Oh ada, di pra SPMB itu kan jatahnya ada 30 tuh terlihat kuotanya. Nah ini bisa masuk nih 2 orang. Karena 2 orang itu kan demand and supply akhirnya. Kenapa demikian itu terjadi konflik? Karena pemerataan pendidikan di Provinsi Banten itu tidak merata. Baik, apalagi dengan sektor swasta. Dulu mohon maaf tahun 80-an, tahun 90-an, negeri itu sepi ternyata. Swasta dipercaya. Nah, sekarang saatnya pemerintah juga harus perhatian kepada swasta yang beberapa tahun terakhir ini semenjak sekolah digratiskan juga akan banyak sekolah swasta yang kembang kempis dan ada yang beberapa yang tutup. Itu kan dampak. Nah, sedangkan swasta itu kenapa harus diperhatikan? Itu bagian partisipasi masyarakat dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara ini ini. menjadi persoalan juga, tapi kita harus jeda sejenak sepertinya Pak Cecep. Kita akan segera kembali pemirsa, tetap bersama kami di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik, mungkin kita akan selanjutnya nih kita mulai dari Pak Cecep terlebih dulu. Pak Cecep, jadi kalau misalkan kita melihat ironi di Banten adalah bagaimana kemudian link and match antara para siswa di SMK ini, lulusan di SMK apakah sudah di lapangan ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini? Ini menurut pandangan Anda seperti apa, Pak? Ini nggak enak ini saya ngobrolnya, tapi karena ngobrolnya karena didampingi sama legislatif, forum dialog ini. Ya. Jadi sebenarnya sederhana melihat apakah link And match. dan Bank Dunia pun sudah menyatakan bahwa link and match itu sudah tidak sinkron. Dari mana masyarakat melihatnya? Apakah lulusan ini masuk ke akses pekerjaan? Itu. Apalagi sekarang era digitalisasi. Semuanya berbasis digital. Baik industri dan mereka itu harus paham. Maka dari itu, saya dari awal tadi di segmen kedua menyatakan pemerataan tentang kualitas pendidikan. Ini kan faktornya banyak sekali. Terus yang mempengaruhi faktor, memperkuat dan memperlemah moderasinya juga banyak sekali kan. Disuntik sini tidak bisa, disuntik sana tidak bisa gitu. Nah, di SMK ini kan seharusnya mereka siap kerja. Ya kan? Kenapa mereka masuk ke SMK? Tidak ke SMA, karena orang tuanya sudah berpikir khawatir anak ini juga tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Maka mau tidak mau kemitraan dengan industri itu sebuah keniscayaan yang harus diambil sikapnya. Kadang kan kita MOU sekedar MOU di atas kertas, tapi tindak lanjutnya tidak ada. Apa itu feedbacknya? Faktanya ketika kita menerima pegawai SMK, itu perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Kepelatihannya, belum kesabaran untuk segera menempatkannya. Dan kompetisi-kompetisi tentang kompetensi ini memang sangat dipertaruhkan. Maka dari itu sebenarnya sederhana ya. Kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat sekarang itu yang penting lulus sekolah.
jadi asas formalitas. Artinya mereka tidak mengedepankan apa kualitas. Karena memang sudah diragukan tingkat kepercayaan tentang kualitas ini. Jangankan link and match, tetapi apakah daya serap masyarakat ini ke industri juga anak-anak itu bisa diterima atau tidak, itu kan sangat jauh lah dari ikan dari panggang gitu. Jadi sama saja kalau saya melihat SMK dengan SMA sama saja lulusannya. Karena apa? Proses pembelajarannya juga hampir mirip. Walaupun secara formalnya tidak seperti itu. Misalkan lebih banyak praktek dibandingkan teori. Tapi faktanya di lapangan ini harus menjadi perhatian kita semua, bahwa seperti kan kita harus tahu, harus diberikan persepsi kepada publik, terutama juga sekolah, bahwa ilmu itu kan lebih penting. Makanya kenapa orang itu bisa diangkat derajatnya? Karena mereka berilmu. Bukan karena berijazah sebenarnya. Ijazah hanya sebagai pintu gerbang ke dalam sebuah institusi atau ke sebuah industri. Lamaran diterima, wawancara bagus. Mungkin hasil bimbel, hasil wawancara, hasil latihan. Tapi pada saat melaksanakan kompetensinya, perusahaan juga tidak akan mau merugi mengeluarkan cost atau expenses untuk merekrut teman-teman yang tidak bisa mendorong atau meleverage industri itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perlu ditingkatkan, bukan hanya infrastruktur, fasilitas, dan lain sebagainya. Apa yang harus ditingkatkan? Misalkan kemitraan. Kemitraan industri sangat penting diterapkan. Contoh dulu ada salah satu sekolah di swasta di Kota Serang. Sekarang kan, tapi sekarang sudah bubar. Ya, kita boleh menyebutkan apa enggak kalau udah bubar? Boleh. Boleh. Coba dulu SMK Prisma. Karena pemiliknya memiliki industri, maka berbondong-bondong anak itu sekolah di sana. Dibandingkan SMA 1 yang sekarang jadi rebutan, malah sekolah Prisma. Padahal di sekolah Prisma itu mahal. Tapi mereka yakin dan percaya setelah lulus itu bisa diserap di industri yang miliki. Nah, ini bisa diduplikat oleh kita, bahwa kalau kita tidak bisa memiliki seperti apa? Kemitraan. Kemitraan bukan hanya di MOU di atas kertas, tapi kemitraan yang benar-benar diimplementasikan. Bayangkan masyarakat-masyarakat yang ekonominya sudah kacau balau, anaknya juga tidak memiliki kompetensi, akhirnya juga berdampak kepada sosial, ya kan, ekonomi dan seterusnya. Dan ini akan, kalau ini kita baik di Provinsi Banten tidak memiliki prinsip ke dalam kualitas pendidikan, tujuannya ini kebodohan ataupun SDM kita ini akan menjadi turun temurun. Karena tadi 9,8 tahun kan itu mengerikan. 9,8 tahun itu berarti kan nggak lulus SMA atau SMK. Nah, ketika tidak lulus SMK dan SMK, tadi ada beberapa faktor. Terus sudah disuntik juga oleh moderatornya yang mempengaruhi dan memperkuat, misalkan pendidikan gratis. Tidak sampai situ. Perjalanan 3 tahun bagi masyarakat itu sangat berat. Apalagi sekarang kan ada komite. Walaupun negeri komitenya kadang ya memungut sana sini, diada-adain, apa aja diada-adain. Coba bayangkan kita, bisa jujur, sekolah di SMA 1 bayar komite berapa gitu ya. Terus SMA 2, SMA terus pasti ada biaya-biaya komite. Apakah itu tidak memberatkan bagi masyarakat? Itu sangat memberatkan bagi masyarakat, terutama ekonomi yang saat ini memang sulit. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Bolehkah intervensi dari eksekutif dan legislatif? Penting untuk ditegaskan. Komite juga sepertinya hanya bukan menjadi wakil masyarakat, bukan menjadi wakil publik yang tidak melihat sisi kekurangan-kekurangan publik, terutama orang tua siswa, tapi malah berpihak kepada sekolah. Nah, dianalisis SWOT lah, mana kebutuhan yang paling urgent di sekolah, itu tentunya tentang kualitas. Kualitas itu tidak semata hanya fasilitas yang harus menjadi urunan, ekstrakurikuler yang hanya menjadi urunan, dan itu menjadikan masyarakat juga akan terbebani. Jangan salah Pak Dewan dan Pak Kabid, bahwa ada anak juga keluar itu
Baik. gara-gara tidak bayar di komite, ya kan? Nah harus seperti apa? Mungkin kan sekarang eranya era di media sosial juga kita sering melihat ya hal-hal seperti itu. Yang terpenting saat ini Banten harus punya perspektif bahwa kualitas pendidikan, ayo kita bangun dan pertahankan anak-anak itu sampai 12 tahun bisa bersekolah, diteliti, ditelaah faktor-faktor apa saja yang harus segera dilaksanakan. Jadi Baik, Pak secara Cecep. komprehensif dan tidak secara normatif di atas kertas anggaran. Baik. Dan akhirnya kan anggaran tumpang tindih, dinas sosial hampir mirip, dinas kebudayaan nanti hampir mirip dan seterusnya. Ini kan sering terjadi, tumpang tindih, tidak efisiensinya anggaran, karena masa depan Banten, masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak. Kalau anak-anak sekarang tidak mendapatkan hasil kompetensi kualitas pendidikan, maka dia tidak akan bisa bersaing. Bagaimana SMK? SMK apakah bisa anak-anak ke luar negeri? Ya sangat bisa. Kemitraan kita juga perlu dijalin dengan konsulat-konsulat diplomat, industri-industri yang dari luar, PMA, itu juga perlu dibicarakan dan itu akan menjadi solusi bagi kita semua. Baik Pak Cecep, mungkin kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para audiens yang akan bertanya kepada ketiga narasumber. Kita buka, mungkin silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Izin bertanya untuk Bapak DPRD, dengan berbagai anggaran yang digelontorkan, mengapa masih banyak anak di Banten yang tidak melanjutkan sekolah? Cukup. Baik, ini mungkin ditujukan ke Pak Hasbi. Nanti mungkin. Ya, kita ke penanya selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih. Izin bertanya untuk tokoh masyarakat, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendorong anak-anak tetap bersekolah? Terima kasih. Baik, ini ditujukan ke Pak Cecep terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Humay. Izin bertanya, bagaimana menjamin program wajib belajar 12 tahun benar-benar tercapai di tahun 2026 ini? Terima kasih. Ini ditujukan ke Pak Heri. Mungkin kita akan melanjutkan kembali pertanyaannya. Jawabannya ditahan sebentar karena kita harus jeda sejenak. Kita akan segera kembali, pemirsa, tetap bersama kami di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Di segmen sebelumnya ada 3 penanya dari audiens kepada ketiga narasumber kita. Mungkin kita buka dari Pak Hasbi terlebih dahulu, Pak. Ini tadi sempat ditanyakan nih, Pak. Dengan berbagai anggaran yang digelontorkan, ini mengapa masih ada anak Banten yang tidak melanjutkan sekolah? Ya. Nah, Terima kasih. Dari siapa tadi yang bertanya? Muhammad Dari Akbar. Udah Muhammad Akbar lagi ya. Jadi udah maknanya luar biasa. Makasih Muhammad Akbar. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cecep, Pak Kabid. Kalaupun ya kita sudah tidak salah sebenarnya, upaya pemerintah provinsi, pemerintah pusat provinsi, saya kira ini kan sudah menjadi ketentuan undang-undang bahwa memang dana pendidikan itu harus 20%. Kalau tidak 20% menganggarkan pendidikan, mohon maaf itu tidak bisa diketok. Artinya memang sudah menjadi ketetapan MPR, ini menjadi pokok yang paling penting di dalam kehidupan ini, bagaimana pendidikan ini menjadi nomor 1. Apalagi saat ini dengan Presiden Pak Prabowo, seluruh kegiatan kehidupan ini beliau akan wakafkan untuk bagaimana meningkatkan SDM masyarakat Indonesia dengan sekolah rakyat dan sebagainya. Memang salah satu cara bagaimana supaya kita tidak putus sekolah. Nah, dengan anggaran sebenarnya ya, kalaupun saya kira seluruh provinsi Akbar itu ya, dalam menetapkan anggaran itu ya harus 20%. Artinya ini, sekali lagi, ini menjadi pokok penting dalam kehidupan bernegara ini. Lantas pertanyaannya, mengapa masih ada banyak yang putus sekolah? Ini banyak faktor Akbar ya. Salah satu memang tadi faktor, ya kalau ekonomi sudah pasti. Ekonomi kadang-kadang ini, tapi ekonomi juga sebenarnya Muhammad Akbar, banyak orang yang ekonominya lemah, banyak orang yang ekonominya kekurangan. Tetapi kalau semangat hidupnya bagaimana merubah kehidupan ini dengan pendidikan, gitu ya, saya kira itu juga harus menjadi pertimbangan.
Jadi kalau ekonominya tidak ada, semangatnya tidak ada, itu yang menjadi persoalan. Tetapi saya ulangi, banyak juga yang orang ekonominya lemah, ekonominya pas-pasan, tetapi semangat untuk merubah hidup ini dengan cara bersekolah, dengan cara berkuliah kalau mau kuliah, saya kira itu menjadi contoh yang baik, ya. Jadi ekonomi menurut saya ya betul juga sebenarnya, tapi maksud Bapak tidak selamanya. Kalau kita itu mau merubah, maka faktor sosial budaya, orang tuanya, begitu ya. Karena urusan pendidikan itu Muhammad Akbar, sepengetahuan Bapak itu nggak usah takut kalau menyekolahkan anak, karena Allah yang menjamin. Kalau kita mau memang kita mau bekerja keras ya. Banyak contohnya di Cilegon juga ada anaknya tukang beca. Secara ekonomi ya tukang beca itu seperti apa, tetapi memang karena niatnya mau merubah, tetapi justru anak tukang beca melebihi anak-anak orang yang biasa yang hartanya banyak, kepintarannya luar biasa. Jadi kalau ada mengapa ya salah satunya memang saya faktor sosial budaya ini ya yang penting. Di samping ya sekarang karena ada disparitas, memang akses pendidikan ini memang ini menjadi PR, harus diakui Akbar. Ini PR pemerintah termasuk Pak Kabid di pendidikan ini, bagaimana akses pendidikan ini bisa merata. Gitu kan? Jangan bicara kota Serang, jangan bicara kota Cilegon, jangan bicara kota Tangerang, Kabupaten Serang ini, tapi kalau bicara tetangganya, ini yang menjadi PR bersama pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan. Dari sisi penganggaran, dari sisi DPRD, ini juga menjadi bahan pengawasan Pak Cep ini, bahwa pemerintah harus juga, karena ini mengingat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam konteks pendidikan itu menjadi hak bersama seluruh masyarakat Indonesia, maka harus staf demi staf ini akses pendidikan itu supaya ada pemerataan. Konsepnya sudah benar nih dengan ada ini, tinggal nanti infrastrukturnya ini, gitu ya. Yang sekolahnya jauh, mohon maaf kalau hujan, kalau saya lihat di televisi Pak Cecep begitu Pak Kabir, harus bahasa Cilegonnya ngoyor dulu gitu kan ya. Celananya ditarik, yang perempuan roknya ini karena tidak ada akses. Maka sebenarnya sekarang pemerintah provinsi melalui program Berang Andra ini menuju ke situ. Bagaimana akses jalan itu diperbaiki supaya akses pendidikannya juga anak-anak untuk sekolah itu juga bisa dengan baik. Di samping nanti mungkin ada sekolah-sekolah yang memang kalau jauh ke sana kemari ini harus menjadi pertimbangan. Insya Allah kalau dengan budayanya baik, aksesnya baik, ekonominya ini juga tumbuh baik, saya kira apa yang dipertanyakan oleh adik kita Muhammad Akbar ini ya tidak menjadi sebab. Walaupun kata Pak Cecep memang unsur pendidikan ini saya kira tidak sebatas formalitas kita gratis, tidak ini. Tetapi pemerintah kan sudah memberikan program baik. Tinggal bagaimana masyarakat kita yang ada di Provinsi Banten ini semangat. Pemerintah sudah hadir. Pemerintah sudah hadir untuk menjangkau seluruh masyarakat. Tinggal kita, orang tua kita ini, jangan kata Pak Cecep tadi, udahlah kawin aja gitu, nggak sekolah gitu. Udah kawin punya suami, punya istri gitu punya. Bukan begitu. Karena orang tua kita, ulama-ulama kita mengajarkan kalau Anda ingin hidup di dunia ini baik, gitu kan ya, maka harus dengan ilmu. Wa man aradad dunya, begitu kan ya, kata Imam Syafi'i itu, begitu Pak Cecep, fa alaihi bil ilmi. Gitu kan? Akhirat juga begitu, dengan ilmu. Wa man aradahuma, huma itu bahasa Arabnya campur dunia akhirat itu juga dengan ilmu. Artinya memang kita harus merubah pola pikir yang begitu itu. Ini enggak sebentar, lama. Harus dengan edukasi, dengan yang lain supaya yang Anda tanyakan itu tidak terjadi di Provinsi Banten secara umum. Jadi sudah terjawab berarti ya. Sip. Selanjutnya mungkin kita ke Pak Heri. Pak Heri tadi ditanyakan bagaimana kemudian ini bisa menjamin program wajib sekarang 13 tahun Pak wajib belajar benar-benar tercapai di Provinsi Banten. Baik, tadi terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Siapa deh namanya? Umay ya, Umay. Bagaimana menjamin memastikan bahwa program wajib belajar 12 tapi belum wajib ya.
belum wajib. Kalau wajib kan sudah diatur undang-undang, artinya ada konsekuensi. Tapi mengarah ke pendidikan menengah universal namanya. Jadi supaya anak-anak itu meningkat rata-rata lama sekolahnya. Tadi Pak Cecep menyampaikan ya, kita kurang lebih di kelas 1 SMA lah Pak. Ya kelas 1 SMA. Nah harapannya kalau 12 itu berarti sampai kelas 3. Memang tadi pemerintah hadir betul dari sisi anggaran, disupport anggarannya. Dari sisi program, faktor ekonomi, kurang ekonomi tidak mampu didorong, namanya tadi ada program PIP, program Indonesia Pintar, yang tidak mampu, yang miskin, ada program PIP. Sisi kelembagaannya supaya anak tidak berat juga, ada program sekolah gratis, kemudian MBG, kemudian untuk yang tadi ya, untuk yang mungkin hambatannya banyak, tadi ya faktor sosial segala macam kan ada juga, selain formal ada yang non formal juga, paket C, yang mungkin sibuk di sawah kerja, ada juga sebetulnya layanan paket C kan, jadi bisa belajarnya kapan aja, di mana aja gitu ya. Sebetulnya kemudahan-kemudahan itu sudah diciptakan sedemikian rupa, tapi memang tadi saya menarik disampaikan ada salah satu faktor budaya sosial itu yang perlu dikuatkan Pak. Bagaimana mengawal dari mulai SMP ini ada program parenting ya, penguatan pendekatan pihak orang tua supaya anak lulus SMP itu lanjutkan gitu. Ya, kan tantangannya di situ tuh. Bagaimana membridging, membuat jembatan anak lulus SMP didorong supaya tidak gebrus kan, tapi supaya masuk terus melanjutkan ke SMA SMK. Kalau sudah bersekolah mah pasti dijagain Pak, nggak akan drop out gitu, pasti dijagain. Kan sekarang nggak boleh ada anak drop out gitu. Tapi tantangannya tadi bagaimana kita mengkolaborasikan dengan pihak, karena kan pendidikan dasar ya SD SMP ada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, bagaimana bisa bersinergi supaya nanti output atau lulusan SMP ini bisa berkesinambungan melanjutkan ke SMA atau SMK. Itu deh ya. Baik, jadi pada kesimpulannya supaya itu bisa tercapai otomatis akses tadi betul kata Pak Dewan, kemudahan, kesederhanaan mendapatkan layanan itu mudah banget gitu untuk sekolah itu. Dibuat semudah mungkin, jadi masyarakat pokoknya dipermudah, ya mudah, ya murah, ya cepat. Nah itu bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan layanan yang terbaik. Begitu deh ya. Ya. Kita lanjutkan ke Pak Cecep. Pak Cecep mungkin singkat saja ini terkait dengan jawaban apa langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong anak-anak di Banten ini tetap sekolah Pak. Silakan. Rati. Iya. Ya, baik. Sebenarnya sederhana. Jadi masyarakat itu harus memiliki mindset. Baik orang tuanya, anaknya, dan lingkungannya. Mindsetnya apa? Mindset bahwa pendidikan itu adalah investasi. Investasi sampai kapan? Investasi jangka panjang. Jadi sekolah 12 tahun ya, terus dilanjutkan SMK atau SMA. Jadi mindsetnya pasti ada kesulitan, faktor ekonomi, sosial juga akan mendorong, dan sikap-sikap budaya juga akan mempengaruhi. Tapi kalau kita memiliki mindset bahwa menempuh pendidikan adalah sedang mencari ilmu, seperti yang disampaikan oleh Pak Anggota Dewan. Nah, jadi ketika orang tua ini berpikir bahwa ini adalah bagian dari investasi, insya Allah masyarakat akan terus berjuang untuk memperbaiki hal itu. Karena jangan sampai ini diwariskan kepada keturunan berikutnya gara-gara tidak sekolah. Loh, nanti setelah SMK dan lain sebagainya, kalau kitanya tidak diterima kerja, insya Allah. Kalau sekolahnya benar-benar punya niatan, dimanapun sekolahnya, di tempat apapun sekolahnya, tapi kita ingin merubah diri kita, ingin memiliki kompetensi, ilmu, pasti ada jalan keluarnya. Nah, setelah itu kita bekerja, tidak menutup kemungkinan kalau sudah lulus SMK atau SMA, kita ada takdir untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, maka dari itu, selain mencari ilmu, terutama untuk generasi muda nih, cari keberkahan. Ini yang paling sulit nih sekarang.
Kenapa cari keberkahan? Karena media sosial berpengaruh kepada diri Anda, moralitas, adab, perilaku itu kadang hilang. Sedangkan guru segalak apapun di kelasnya, pasti niatnya adalah memberikan yang terbaik. Tidak pernah guru itu menganjurkan hal-hal yang bersifat jahat kan, mengajak kejahatan dan lain sebagainya. Minimal guru itu memberikan doa. Kalau sudah memberikan doa, feedbacknya apa? Kita juga harus melihat bahwa diri kita sedang berguru. Maka ketika berguru, nyari keberkahan, ya kan? Karena keberkahan itu akan membuat hati kita tenang, hati kita juga dilapangkan, derajat kita ditingkatkan. Selain ilmu yang berdampak kepada diri kita. Sekali lagi kepada masyarakat bahwa sesulit apapun sosial, ekonomi, dan lingkungan budaya, jadikan mindset bahwa bersekolah itu bagian daripada investasi jangka panjang. Baik, Bukan hari ini kita nikmati, tapi di masa yang akan datang yang kita nikmati. Contoh sederhana, menanam padi butuh waktu dan menjaga dari segala hama. Begitupun menanam pohon kelapa, waktunya juga sangat panjang. Pohon kelapa dengan padi, beda nggak kekuatannya? Beda. Kuatan pohon kelapa. Ketika kita terus mau belajar, apalagi belajar sepanjang hayat, belajar tentang kehidupan, belajar tentang ilmu, insya Allah program-program pemerintah juga akan sejalan dengan keinginan masyarakat. Jangan sampai pemerintahnya memberikan stimulus, sekolah gratis, akses dipermudah, dan lain sebagainya. Cuma pesan yang terakhir adalah untuk unsur pemerintah pada saat SPMB juga jangan membuat pusing. Layani masyarakat dengan baik. Tidak semua masyarakat itu paham menggunakan teknologi, ya kan? Tidak semua masyarakat itu paham dengan persyaratan-persyaratan. Maka pelayanan yang baik jangan sampai ini membuat trauma publik. Akhirnya, susah lah begini gitu. Nah itu jangan sampai. Dan untuk dari sisi legislatif, sesi SPMB, musim SPMB bersama masyarakat, ayo kita awasi. Agar masyarakat diberi kemudahan, juga tidak menjadi trigger akhirnya segala sesuatu yang diinginkan, mindsetnya udah baik dan lain sebagainya, tapi dirusak oleh konflik-konflik kepentingan yang merugikan masyarakat bawah yang tidak punya akses terhadap konflik kepentingan. Itu saja. Terima kasih. Ini sudah menjawab luar biasa dan mungkin kita akan melanjutkan diskusi di lain kesempatan atau di lain episode. Ini sudah luar biasa tapi dengan keterbatasan durasi kita harus akhiri untuk dialog kita pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa dan juga audiens boleh tepuk tangan ketiga narasumber kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Hasbi sudah hadir, terima kasih Pak Heri dan juga Pak Cecep, terima kasih. Dan akhir kata pemirsa, saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.